Selamat datang di channel para real man. Di tahun 2024 ini, kita semua tahu bahwa Rusia dalam posisi menyerang dan Ukraina nampaknya dalam posisi bertahan. Avdiivka adalah salah satu bukti bahwa Rusia dalam posisi menyerang, di mana kota penting ini bisa direbut dan dikuasai oleh pasukan Rusia. Begitu juga sampai hari ini, beberapa desa lainnya juga sudah direbut dan membuat wilayah yang dikuasai oleh Rusia semakin meluas ke arah barat. Hal ini tak lain karena superioritas udara yang mulai kembali ditunjukkan oleh pasukan Rusia, di mana bom dari seri FAB bagaikan hujan di tahun 2024 ini. Setiap harinya selalu digunakan untuk menggempur posisi pertahanan ataupun persembunyian dari pasukan Ukraina. Dan pada video kali ini, kita akan membahas sebuah video yang menurut kami cukup lengkap, di mana video ini menunjukkan bagaimana gambaran gempuran pasukan Rusia pada beberapa minggu terakhir ini, khususnya di bulan Februari kemarin. Pertama kita harus membaca peta ini, di mana ini adalah peta rencana gempuran pasukan Rusia terhadap salah satu sudut atau tempat pertahanan pasukan Ukraina di kota Krasnohorivka di provinsi Donetsk. Yang di blok warna merah ini adalah posisi dari pasukan Rusia, dan yang warna hijau ini adalah posisi dari pasukan Ukraina. Arah panah merah menunjukkan pergerakan dari pasukan kavaleri Rusia, di mana pasukan kavaleri ini terdiri dari tank dan AYV. Kemudian panah kuning adalah arah pasukan infanteri Rusia, yang di backup atau dilindungi oleh tembakan artileri, seperti MLRS dan juga mortir artileri. Kemudian dari udara, tak lupa si bebek siap memberikan bantuan dengan mengeluarkan telur-telur FAB-nya. Mari kita lihat video serangannya. Pertama, terlihat sebuah roket MLRS TOS 1A membuka serangan dengan meluncurkan roket-roket termobarik yang dibawanya ke arah bangunan-bangunan atau pemukiman yang ada di peta warna hijau tadi. Dan kita lihat hasilnya, bagaimana TOS 1A mulai membakar kota. Tentunya, pasukan Ukraina yang menerima hujan ini akan tersentak. Kemudian di titik ini, sebuah bom FAB 1500 dijatuhkan oleh Su-34 ke posisi bangunan utama di wilayah target yang dikatakan dijadikan sebagai tempat persembunyian utama bagi pasukan Ukraina. Anda bisa melihat bagaimana ledakan yang luar biasa besar bisa langsung secara instan mengirimkan pasukan Ukraina ke medan laga berikutnya. Kemudian hujan mortir juga ambil bagian, di mana baik itu artileri Tari ataupun SPH meluncurkan mortir-mortirnya ke posisi pasukan Ukraina. Dan bisa Anda lihat bagaimana bangunan-bangunan yang sudah ditargetkan sebelumnya akhirnya menjadi puing-puing setelah terhantam mortir pasukan Rusia. Roket MLRS murah namun punya efek psikologi yang besar, seperti BM-21 Grad, tak lupa selalu dibawa dalam setiap serangan atau setiap posisi menyerbu dari pasukan Rusia. Setelah serangan pendadakan dan serangan jarak jauh seperti ini, barulah kavaleri seperti tank diizinkan untuk masuk, untuk melakukan serangan jarak sedang, untuk membersihkan yang tersisa dari serangan jarak jauh yang menggunakan MLRS, mortir artileri, dan juga serangan udara. Di sini bisa Anda lihat bagaimana formasi kavaleri Rusia yang terdiri dari tank dan AYV maju untuk melakukan pembersihan, utamanya pembersihan parit pertahanan. Bisa Anda lihat bagaimana tank-tank Rusia melakukan gempuran terhadap parit pertahanan ataupun bangunan tempat persembunyian pasukan Ukraina yang mungkin tadi terlewatkan oleh pasukan artileri dan roket artileri. Dan yang terakhir, di titik ini, perang jarak dekat antara pasukan infanteri pun terjadi, di mana ini adalah fase akhir dari metode gempuran pasukan Rusia ini, yaitu pertempuran menggunakan senapan ringan perorangan yang dibawa oleh pasukan infanteri, ataupun bisa juga menggunakan drone bomber modifikasi, atau bisa juga menggunakan drone kamikaze FPV. Dan pada fase ini, video harus kami potong, karena menampilkan pertempuran antar infanteri yang brutal, dari parit ke parit,
dan dari satu bangunan ke bangunan yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itulah metode yang akhir-akhir ini digunakan oleh pasukan Rusia untuk merebut benteng-benteng pertahanan pasukan Ukraina. Satu kunci dari metode ini adalah superioritas udara, di mana bom-bom FAB yang dijatuhkan oleh Su-34 ataupun Su-35 memberikan efek yang signifikan bagi pasukan Ukraina, baik itu dari segi daya rusak ataupun dari segi serangan psikologi. Di mana pada 2023 yang lalu, superioritas udara Rusia seakan tidak ditunjukkan, walaupun mereka memiliki armada udara yang mumpuni untuk melakukan hal itu. Dan kurang lebih seperti itulah sedikit pembahasan mengenai sebuah cara dari pasukan Rusia untuk merebut wilayah yang dikuasai atau dipertahankan oleh pasukan Ukraina. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.